Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dan diberkati Tuhan semuanya. Shalom. Lambaikan tangan tinggi-tinggi, berikan sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Ya Tuhan yang setia, ya Tuhan yang sungguh baik, teramat baik buat setiap kita. Kesetiaannya dan kebaikan sungguh sangat terbukti atas setiap kehidupan kita semuanya. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita di pagi hari ini untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sebelum itu kita awali dengan doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat kesetiaan dan kebaikan-Mu yang sudah menyatakan bagi setiap kami, sehingga kami benar-benar merasakan, mengalami bahwa kesetiaan-Mu dan kebaikan-Mu sungguh nyata dalam kehidupan kami. Biarlah nafas hidup kami memuliakan nama-Mu Tuhan, dan menceritakan kebaikan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Sebab Engkau sungguh baik, teramat baik dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan pagi hari ini Tuhan, kami datang dengan segenap hati dan kerinduan kami. Kami mau berikan pujian penyembahan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan kami percaya 2 orang 3 orang berkumpul, Engkau hadir. Dan Engkau siap melawat, menjamah, memulihkan, memberkati, menyembuhkan kami. Sehingga yang sakit disembuhkan Tuhan, yang Bapak berat diberikan kelegaan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang memiliki permasalahan Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Layakkan kami untuk masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, dan bawa kami lebih dalam masuk dalam hadirat-Mu, sebab kami rindu berjumpa dengan pribadi-Mu. Dan Tuhan menyertai ibadah di pagi hari ini Tuhan. Dari awal pertengahan hatinya, kuserahkan semuanya ke dalam tangan dan kuasa-Mu. Hanya dalam satu nama Tuhan Yesus kami sudah berkata syukur. Yang siap puji Tuhan sama-sama katakan amin. Kita sekali lagi buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi shalom. Shalom. Salam damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran terus tinggal dalam hati kita untuk selama-lamanya. Amin saudara. Amin. Kita luar biasa. Kita merasakan kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa. Saudara ada di tempat ini karena apa saudara? Kebaikan Tuhan. Betul nggak? Saat saudara sakit, saudara disembuhkan, saudara merasakan apa? Kebaikan Tuhan. Saat saudara ada masalah, saudara ditolong, cuma Tuhan yang mampu menolong kita. Kita merasakan apa saudara? Kebaikan Tuhan. Wah, luar biasa Tuhan kita. Kebaikan Tuhan puncaknya yaitu saat Tuhan mengorbankan nyawanya di kayu salib buat kita untuk menyelamatkan kita. Minggu depan kita sudah masuk Jumat Agung ya saudara. Kita boleh merasakan kebaikan Tuhan yang begitu dahsyat dalam hidup kita. Kasih Tuhan yang tak terbatas buat kita. Kebaikan-kebaikan Tuhan yang boleh kita renungkan setiap harinya, di mana pertolongan Tuhan itu selalu ada buat kita. Betul nggak saudara? Saudara bisa makan tiap hari itu karena apa? Kebaikan Tuhan juga. Betul. Saudara ada di sini karena kebaikan Tuhan juga, ya. Saudara merasakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Saya punya satu rema yang memberkati kita pada pagi hari ini. Mazmur 31 ayat 20a. Kita baca bersama-sama 1 2 3. Amin. Alangkah limpahnya kebaikan-Mu yang telah Kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau. Tuhan loh nyimpen kebaikan buat kita. Luar biasa nggak? Kalau kita nyimpankan makanan untuk suami kita, wah ini suamiku suka ini tak simpen ya makanannya gitu. Dimakan anak-anak nggak boleh. Buat khusus untuk suami seperti itu ya. Kalau yang cinta sama anak, oh ini anakku yang paling gede, tak simpen makanan ini buat anakku, kesayanganku seperti itu ya. Nah Tuhan itu menyimpankan kebaikan buat kita. Berarti stok kita itu banyak loh saudara, kebaikan Tuhan buat kita. Luar biasa loh Tuhan kita. Tuhan selalu, tapi ada syaratnya untuk orang yang takut kepada Tuhan ya. Kalau kita ngeyel, kita tidak bersyukur, kita ngomel, kita suka menggerutu, tidak tahu, tidak mengerti akan langkah apa yang harus kita lakukan untuk Tuhan, ya kebaikan itu hilang, tidak ada buat kita. Betul nggak saudara? Saya percaya pagi hari ini semuanya yang hadir pada pagi hari ini merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Amin. Saya punya pujian yang begitu memberkati, ya WA-nya sudah saya suruh belajar lagu 2 minggu ini.
Saya pun belajar lagu ini 2 minggu saudara ya. Sampai katanya anak saya, "Mama ini kok susah-susah amat, cari lagu yang biasa-biasa aja." Saya bilang lagu ini begitu memberkati saya. Saya merasakan kebaikan Tuhan yang begitu dahsyat dalam hidup saya. Jadi kita pun harus wajib belajar ya saudara. Bukan maunya enak tok, tapi kita harus mau belajar untuk lebih maju lagi, untuk lebih mengerti akan kebaikan Tuhan. Amin. Love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Rasakan kebaikan Tuhan. I love you, voice. You have led me through the fire in darkest night. I know you're the Father. I know you are the Father. I know you are the friend, and I have been in the goodness of God. Mari kita sama-sama katakan. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Mari kita sama-sama katakan dengan segala hati kita, ku cintakan, ku cintakan. Rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Setiap pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Mari kita sama-sama katakan. Sepanjang hidupku Kau setia. Amin. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu terdengar lewat di api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapakku dan sahabatku, ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Mari kedua tanganmu tinggi-tinggikan dengan hati yang percaya. Sepanjang hidupku Kau setia. Oh, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu,
Shinarata kaya raba shekiyarata kaya raba. Haleluya. Haleluya, syukur, terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu dan kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Oh, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Haleluya, Yesus. Kiara bayar. Sekian ada kaya rabaya. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Syukur, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau Bapa kami yang baik. Kau begitu sangat-sangat mengasihi setiap kami Tuhan. Apapun yang dikerinduan kami di pagi hari ini Tuhan, apapun jadi doa-doa kami di pagi hari ini, kami percaya Tuhan bahwa Tuhan punya waktu yang tepat. Tuhan punya waktu untuk menolong setiap kami, untuk menjawab setiap doa-doa kami. Sebab kami tahu Bapa, tolongan-Mu tidak pernah terlambat bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Bagi sama-sama kamu ciri dengan hati yang percaya, katakan tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Amin. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu
percaya Tuhan, apapun yang didoa kami percaya bahwa Tuhan sudah menjawab setiap seruan doa kami. Dan kami percaya bahwa mujizat-Mu tetap ada dalam kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Umat Tuhan yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Mari kita sama-sama berdiri, mari kita bersorak-sorai memuji dan memuliakan nama Tuhan. Come on. Kami akan goyang. Jika dekat buku apa, hidup dalam buku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganku. Kau meneguhkan langkahku. Kau berjalan di dalam kekuatanmu. Perisaiku. Katakan lewatku, lewat ibadah saat aku goyang. Imanku tetap teguh. Jangan gerakku, bagai teguh. Jika dekat buku aman, hidup dalam buku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Ya Tuhan, kau meneguhkan langkahku. Kau berjalan di dalam kekuatanmu. Perisaiku. Dari sumber keselamatan kami, sumber pengalaman kami, dan segala keselamatan-keselamatannya. Amin. Kesalahan-kesalahanku, kau meneguhkan langkahku. Berjalan di dalam kekuatanmu. Dalam kehidupan kita, amin. Bersama Dia kita tidak akan goyah, tidak akan gentar. Dia ada sumber keselamatan kita, sumber pengharapan kita, amin. Bertemu dengan kita.
dahsyat. Haleluya. Kami persilakan Bapak Ibu dapat duduk kembali. Kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kami yakini setiap perkataan firman-Mu Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Sebab firman-Mu adalah kemenangan bagi setiap kami yang menerangi setiap jalan kehidupan kami. Haleluya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Perkatakan dengan imanmu saat ini, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Kita sama-sama katakan dengan hati yang percaya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Mari angkat kedua tanganmu, katakan dengan hati yang percaya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Mari kita sama-sama pakai kita akan menjadi dengan hati yang percaya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Berikan kemuliaan pada Tuhan. Benar Bapa, bahwa hidup kami Tuhan angkat, hidup kami Tuhan topang. Maka untuk itu Bapa, biarlah pada pagi hari ini kami siap menerima firman-Mu. Biarlah Engkau koreksi diri kami, biarlah Engkau perbaiki hidup kami. Dengan firman-Mu kami pulang membawa kemenangan Bapa. Biarlah apapun yang kami kerjakan, lakukan, itu seturut dengan kehendak-Mu Bapa.
Kami serahkan semuanya di atas tangan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Ya, salam. Luar biasa diberikan kesempatan kembali di tempat ini untuk melayani. Itu bukan karena kekuatan kami, tetapi ini semua adalah kasih karunia dari Tuhan. Ya, selama hidup kita ini bertekun bersama Tuhan, pasti segala sesuatu apapun yang kita butuhkan Tuhan sediakan. Ya, karena hidup tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Tetapi ketika hidup kita libatkan Tuhan, kita bisa melakukan apa saja. Ya, karena apa? Tuhan mengatakan bahwa ketika iman kita dibenarkan untuk hidup dalam damai sejahtera di dalam Allah, maka saya yakin dan percaya hidup saudara penuh dengan iman bahwa Tuhan sanggup menolong saudara. Ya, ketika dahulu waktu saya susah saudara, saya dulu bukan hamba Tuhan saudara, ya, saya dulu adalah seorang karyawan, pengusaha, ya. Tetapi ketika saya bekerja tanpa melibatkan Tuhan, hasil yang saya dapatkan bukan malah hasil yang baik, tetapi apa yang saya kerjakan, apa yang saya lakukan, ini tidak berbuah apa-apa, ya. Kesel, ya. Karena apa? Kita mengandalkan kekuatan manusia. Kadang-kadang manusia itu kalau sudah pinter, kalau sudah hebat, tidak perlu Tuhan, ya. Tetapi barang siapa yang melakukan dan mengerjakan dengan pikirannya sendiri, kekuatannya sendiri, belum tentu apa yang diraihnya itu berhasil. Karena semua yang kita inginkan, yang kita kejar bersama Tuhan pasti berhasil. Bersama Tuhan pasti disediakan, ya. Ketika hidup yang seakan-akan itu dengan uang itu bisa menjadi nyaman, tentram, ya. Tetapi dengan diberkati uang, hidup kita malah tidak karu-karuan, ya. Ingat saudara, dulu ketika kita tidak punya apa-apa, itu kita itu dekat sama Tuhan, ya, dekat sama Tuhan, titik-titik laporan, ya, titik-titik laporan, wah ini gimana Tuhan, ini kok susah, itu dijawab langsung, ya. Karena hidup kita memang susah, orang susah itu dibolo Tuhan, ya. Tetapi kadang sifat manusia ketika diberkati lali karo Tuhan. Itu saya saudara, ya. Ketika saya diberkati saya lali sama Tuhan, gak gereja-gerejaan, ya. Karena apa? Sudah diberkati Tuhan. Dulu tidak punya kendaraan, diberkati punya kendaraan. Dulu tidak punya rumah, diberkati punya rumah, ya. Ada istri, ya. Ketika semua disediakan, minggulah pona gereja melencerai, ya. Buat apa ke gereja, cari hawa dingin, ya. Karena apa? Karena berkat, karena uang, ya. Padahal dulu waktu susah kita sungguh luar biasa. Bahkan ketika saya masuk ke Surabaya, saya aslinya bukan Surabaya saudara, ya. Ketika saya masuk pertama ke Surabaya, saya cari persekutuan doa. Karena apa? Hidup saya masuk Surabaya ini hidup yang kekurangan, susah saudara, ya. Pikiran saya masuk di persekutuan doa. Kalau lumayan kan, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ya. Ini kalau 5 kita lakukan semua di persekutuan doa itu pasti ada makan-makannya saudara. Jadi sambil berdoa sambil beribadah nunut makan, gitu loh maksudnya saudara. Itu dulu tahun 98 sampai tahun 2000 itu saya lakukan. Jadi saya punya persekutuan di Surabaya ini banyak, tapi saya cuma tamu saudara. Cuma kalau Natal dibagiin apa-apa ya ikut aja, ya. Tetapi hati saya ini
duniawi. Tujuan saya ke gereja diberkati oleh berkat akeh, oleh duit akeh gitu loh dulu itu ya. Tetapi nggak jadi apa-apa saudara. Karena imannya cuma cari berkat. Ya. Tetapi ketika Tuhan itu menegur saya, ya, mengingatkan saya, jadi ketika kita itu ditegur Tuhan dengan caranya yang mungkin berbeda-beda, ya. Saya dulu sakit beneran saudara. Jadi apa yang saya kumpulin itu dihabisin sama Tuhan semua. Supaya diingatkan, ya. Karena apa? Manusia itu kadang dituturi sama tetangganya, dituturi sama istrinya, orang tuanya, ngeyel saudara, gak nurut, ya. Kamu lo jangan mabuk-mabukan, kamu lo jangan minum-minum ya. Nanti kamu susah, nanti kamu habis, ya tetap minum-minum ya. Kamu jangan merokok, nanti kamu sakit, tetap merokok saudara. Tetapi ketika yang mengingatkan itu Roh Kudus, namanya rokok, minuman, alkohol, semua itu berhenti. Itu hebatnya Roh Kudus. Tetapi kalau kita diingatkan istri kita, ujung-ujungnya tukaran saudara-saudara. Rame saudara. Lalu duit-duitku dewi lapo kan gitu ya. Merasa punya ego, merasa dia bekerja ya. Tetapi ketika Tuhan itu ingatkan bahwa apa yang Tuhan berikan, ketika Tuhan memberkati, pakai untuk pekerjaan Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah menyusahkan saudara, tetapi akan memberkati saudara dengan berkelimpahan. Itu saudara, ya. Jadi endingnya itu ketika kita itu diingatkan, ketika kita ditegur sama Tuhan, itu adalah Tuhan masih cinta kepada kita. Ya, ketika Tuhan masih cinta kepada kita, pasti kita akan ditegur, ya, akan diingatkan supaya hidup kita itu berkenan di hadapan Tuhan. Berikan kemuliaan pada Tuhan, ya. Mari kita baca di dalam Roma 5, di dalam ayat 3, ya. Roma 5 ayat 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah berbeda juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Yaitu tadi saudara, ketika saya susah, ya, cari gereja saudara, cari persekutuan saudara, ya. Ketika susah cari persekutuan, cari gereja, ya. Tetapi mindsetnya sudah harus dirubah. Kita mencari gereja, kita mencari persekutuan, supaya kita selalu diingatkan bahwa Tuhan selalu menyertai kita, Tuhan selalu memberkati kita, ya. Ketika itu kita kerjakan, ketika itu kita lakukan dengan bertekun, maka saya tahan uji. Dengan bertekun Anda akan tahan uji. Ketika ada ujian, enteng ini, ya, karena Tuhan bisa menolong saya, ya. Jika Tuhan menolong saya, juga menolong saudara. Maka untuk itu saudara, jangan pernah lelah berjalan bersama Tuhan. Jangan pernah lelah melayani Tuhan, ya. Dulu saya pikir begini saudara, waduh, ketika saya ini dihabiskan, habis semua entek, saya mulai percaya sama Tuhan bahwa Tuhan sanggup menolong hidup saya. Benar saudara, ketika pada waktunya Tuhan itu menolong itu dengan mudah saudara. Ya, kalau Tuhan yang sudah turun tangan itu gampang. Semua yang tidak mungkin jadi mungkin, ya. Ketika diberkati, sudah takut saudara. Iki diberkati dikira apa Tuhan, ya. Satu, pasti gembel utang saudara, ya. Karena manusia pasti diutang, ya. Dibereskan utang-utangnya dulu, ya. Ketika saya itu punya utang saudara, ya. Jadi Tuhan tegur saya, dihabiskan plus diwarisi utang saudara, ya, harus dikembalikan, ya. Saya sudah bingung kemana-mana itu tidak ada yang mau nolong saya, ke teman saya, ke saudara, tambah dilok-lok. Lah wong sing gawe masalah awakmu kok aku dilibatkan, lho, ya. Wong sing di perkara awakmu kok aku dielok-elokno, lho. Namanya manusia tidak mau ikut campur, ya. Tetapi Tuhan kita mau ikut campur saudara, ya. Ketika saya andalkan Tuhan, ya, setelah corona itu saya diberkati Tuhan dengan luar biasa, ya.
Saya pikir gini, ini tak bayar utang saya pasti beres. Pasti beres, tapi Tuhan ngomong begini saudara. Mau nggak ketika kamu diberkati, berkatmu itu saya ambil lagi? Ini loh, menguji hati ya, menguji hati manusia. Loh, ketika saya diberkati, waduh ini uang besar saudara, buat bayar utang beres. Ternyata Tuhan tidak. Pakai untuk pelayanan, pakai untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Ya, lu mesti kayak duit itu diambil lagi loh saudara. Ini namanya wong pengkuangku, ya ojo apa ini duitku mesti diberkati kok karena Tuhan ya. Tetapi saya lakukan dan kerjakan. Apa yang terjadi saudara? Banyak rumah-rumah Tuhan yang direnovasi saudara. Untuk pekerjaan Tuhan namanya. Jadi Tuhan itu punya rencana ketika kita itu diselamatkan, ketika kita ditolong. Tuhan punya rencana di dalam hidup kita, punya rencana di dalam setiap masa depan kita. Ya. Jadi kalau dulu saya itu sama gereja itu, pokoknya saya datang, duduk, pulang. Ya. Firmannya apa gak ngerti saudara. Pokoknya yang penting ke gereja. Rutinitas gitu. Kalau orang Kristen nggak ke gereja kan nggak enak saudara. Yang penting ke gereja, ya. Tapi pulang nggak bawa apa-apa. Tetapi ketika kita ditegur Tuhan, ketika kita diselamatkan Tuhan, ditolong Tuhan, kita benar-benar mengerti bahwa Tuhan itu baik saudara. Ya. Bahwa Tuhan itu sungguh luar biasa, bisa menolong kita. Ya. Dengan adanya saya disuruh untuk bantu sana, bantu sini, bantu situ, bantu sana. Duit itu menipis saudara, lama-kelamaan ya pentek ya. Tetapi Tuhan itu tepat pada waktunya ya kasih berkat lagi saudara. Ya. Tetapi kalau kita sama itu sih wes lapo, kita nggak peka untuk apa, untuk diri kita sendiri, ya mungkin sampai di situ aja Tuhan memberkati kita. Maka ketika kita itu diberkati Tuhan, jangan pernah kaget saudara ya. Kita harus cari bagaimana kita memakai berkat-berkat kita untuk melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, menolong Tuhan. Saya tahu di tempat ini hamba Tuhannya punya hati, benar, karena dia dipakai Tuhan sebagai gembala, ya. Sebagai gembala itu adalah untuk merawat jemaatnya, merawat domba-dombanya. Secara manusia tidak mampu saudara, tetapi kita punya Yesus Kristus yang luar biasa. Kita dimampukan, kita diberkati, kita diperlengkapi, dan kita disediakan tempat yang luar biasa. Amin. Jangan pernah takut, kerjakan bagian kita, maka Tuhan juga mengerjakan bagiannya. Ya. Maka ketika kita tadi dikatakan di situ bahwa ketika kita sengsara, ya, menimbulkan ketekunan, ya. Dan yang keempat, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ketika Anda susah, jangan, aduh aku susah, jangan disyukuri. Kita harus bermegah dengan kekurangan kita, karena kita punya Tuhan yang hebat. Oh jadi sesali, waduh aku kere, ya. Sopo sing gelem karo aku, ya. Jangan disesali saudara. Tetapi itu patut kita bermegah. Agar apa? Ketika kita bermegah dalam kesusahan, pasti ada ketekunan dalam hidup kita. Ketika ada ketekunan, kita timbulkan dan uji, ya. Nggak gampang jadi gembala, ya. Kadang-kadang di fitnah sana, kalau jemaat begini, sering saudara. Saya melayani di mana-mana. Kasusnya podo kabeh, ya. Kasusnya kok podo kabeh, ya. Kadang-kadang itu gembala gak duit duit gitu, ngetokno gereja, ya. Iki nekat pisan ya. Dan nek gembalane gak kuat, terus bareng ngono jemaat mau dibalas dengan apa? Ya. Tetapi ketika kita tidak kuat, Tuhan turun tangan untuk menolong kita. Andalkan Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Ya. Ketika saya pelayanan keluar ke desa-desa, saya lihat problemnya itu sama, saudara. Mereka mendirikan gereja itu dengan hati saja. Masalah finansial, buat kan duit. Tetapi dia punya hati untuk menjadi
Karena jika kita bisa mengembalakan, berarti banyak jiwa yang kita selamatkan. Betul? Banyak jiwa yang kita bawa ke dalam Tuhan. Bawa banyak jiwa yang kita selamatkan. Maka untuk itu saudara, bagi saudara yang masih dalam hidup yang tidak baik-baik saja, mungkin masalah rumah tangga masih ada, mungkin dengan anak, dengan suami, dengan istri, ya, minta pertolongan sama Tuhan. Jika Anda minta pertolongan sama manusia, diundat-undat saudara, ya, iku biarnya gak tulungi ora iso, kan? Biasanya kan menurut, iku biarnya tak sini duit barang, kan? Ya. Tetapi kalau kita punya Tuhan Yesus, tidak pernah undat-undat saudara Tuhan Yesus itu. Cuma kita perlu menyenangkan hati Tuhan, ya. Ketika kita bisa menyenangkan hati Tuhan, maka hidup kita itu berkenan di hadapan Tuhan, ya. Makanya saya itu jatuh cinta di dalam pelayanan itu karena apa, saudara? Karena ketika saya itu melayani Tuhan, ketika saya itu menjalankan firman Tuhan, ya, ada suatu damai sejahtera di situ. Ada sesuatu kekuatan yang baru, ya. Makanya sebagai anak-anak Tuhan jangan pernah lemah, ya. Hidup Anda diperhatikan Tuhan, hidup Anda di tangan Tuhan. Pasti Tuhan bisa melakukan yang terbaik untuk saudara. Begitu juga di tempat ini, hamba Tuhannya pasti diberkati Tuhan luar biasa, ya. Jangan pernah takut, jangan pernah ragu, ya. Dan yang kelima, dan pengharapan tidak pernah mengecewakan. Ini seperti yang saya alami. Ketika tadi sudah dihancurkan, ya, ditegur, bahkan rumah tangga saya itu sudah hampir berantakan, sudah hampir pisah. Tetapi di detik-detik terakhir saya menyerahkannya sama Tuhan. Jika rumah tangga ini masih berkenan, kiranya Tuhan selamatkan, ya. Akhirnya apa? Tuhan pulihkan. Gak gampang saudara, 7 tahun saya memulihkan rumah tangga saya. Karena apa? Awal dari kepercayaan saudara. Ketika kita diberikan kepercayaan, mari kita jaga kepercayaan itu saudara. Dulu istri saya itu percaya 100% sama saya saudara, ya. Tetapi ketika semua terbongkar, bobrok saya terbongkar, nggak percaya saudara. Berubah 360 derajat. Dulu uangnya dititipin saya loh saudara. Punya uang 20 juta, bawa pi, 50 juta bawa pi. Begitu ketahuan, uangnya diminta semua saudara. Dalam kondisi sudah habis. Bagaimana cara mengembalikannya? Sudah telat, uangnya sudah habis, ya. Hanya satu, Tuhan Yesus yang bisa memulihkan. Tapi prosesnya panjang, prosesnya nggak cepat saudara. Karena Tuhan ingin melihat hati saudara. Kalau Anda punya masalah, Tuhan pasti bisa menyelesaikan. Tapi Tuhan juga melihat hati saudara. Hati saudara sungguh-sungguh, ya. Saya diuji 7 tahun saudara. Wis waras bener apa durung, ya. Ketika nanti sudah dikasih berkat, mbak rusak lagi, ya mengecewakan lagi. Tetapi ketika Tuhan tahu bahwa hatinya sudah dirubah, bahwa karakternya sudah berubah, Tuhan berani mengasih berkat kepada kita, ya. Karena berkat itu untuk Tuhan, bukan untuk dipakai sendiri, ya. Berkat itu untuk Tuhan, dari Tuhan untuk Tuhan, ya. Ketika itu kita kerjakan, pasti hidup saudara semakin diberkati Tuhan. Ojo medit Pak, jadi anak-anak Tuhan, ya. Jangan kalah sama ayam, jangan salah sama sapi saudara, ya. 2 minggu lalu ada titik kaji ke pasar. Piro ayam ini saiki 70.000. Kok larangi? Jajare Madura. Kemucing garuk dagingnya 40.000. Iki daging 70.000 kok larang. Madura, Pak. Ya.
Jadi Anda ini jangan kalah seperti ayam. Ayam ini di soto enak kan? Yang makan orang banyak. Makanya ayam suka menabur, saudara. Ya, ayam itu suka menabur. Digoreng juga enak, ya. Makanya ayam sampai hari ini tidak pernah habis. Karena ayam suka menabur, ya. Begitu juga dengan bebek, saudara. Bebek itu bebek geprek, ya. Bebek hitam itu enak semua. Dipotong tiap hari loh bebek itu. Tapi ya gak pernah entek. Tetap ada, ya. Begitu juga dengan sapi. Di soto, ya, di sop buntut, bahkan cingurnya dirujak cingur, ya. Tiap hari loh sapi dipotong. Tapi gak pernah habis. Karena sapi suka menabur, saudara. Ya. Tetapi coba gajah, macan, singa pernah menabur? Nggak pernah menabur, makanya gajah singa hampir punah, saudara. Ya. Tetapi kalau jemaat-jemaat di sini suka menabur, pasti hidupnya semakin diberkati Tuhan. Ya. Itu saudara. Jangan pernah takut menjadi anak Tuhan. Ya, karena Tuhan itu tidak pernah mengecewakan anak-anaknya. Setiap hidup kita itu dipelihara Tuhan. Ya. Kadang-kadang ketika kita itu panggil pelayanan kemana, saya hanya ingat bahwa Tuhan menolong saya. Saatnya sekarang saya menjadi orang yang taat kepada Tuhan. Ya, siapapun bagiannya, baik WL, pemain musik, ya, kerjakan dengan baik, kerjakan dengan hati. Pasti Tuhan akan memberkati, ya. Karena setiap apapun yang kita kerjakan di dalam Tuhan itu hanya kemauan, saudara. Ya, ketika kita itu dimintai tolong, Pak, ini gerejanya bocor semua, Pak, ini ada masalah gereja seperti ini, ya. Kita sendiri sebagai gembala, hamba Tuhan, juga kadang-kadang ya ketean duit, saudara. Ya. Tetapi ketika mereka itu sudah curhat ke kita curhat kemana, saudara? Curhat ke istri paling diseneni, kok golek gawean maneh, ya. Lah kok golek gawean meneh? Kita ini masih butuh banyak, ya. Tetapi saya curhatnya ke Tuhan. Ini loh Tuhan, ada gerejamu yang seperti ini. Apa yang bisa saya lakukan, apa yang bisa saya kerjakan? Biarlah Tuhan yang sediakan. Oh, jelalah 3 hari oleh berkat, ya, untuk orang itu, saudara. Jadi angan sendiri, jangan dinikmati sendiri. Tetapi Anda harus ingat, ada orang-orang yang membutuhkan. Lewat siapapun yang Tuhan tunjuk, lewat siapapun yang Tuhan ingin suruh untuk membantu. Makanya setiap saudara, jangan pernah minta ke manusia, tapi mintalah kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk saudara. Ya, segala apapun. Karena itu terjadi di dalam hidup saya. Ketika dulu saya susah itu, karena apa, saudara? Saya lahir langsung kere, saudara. Duduk lahir sugih, bukan. Lahir kere gak ada apa-apa, saudara. Ketika di situ saya terbentuk, orang kalau susah itu semangat, saudara. Rajin, saudara. Ya. Kalau tidak rajin nggak semangat, saudara. Ya. Makanya harus rajin. Ketika kita nggak punya, ketika kita kekurangan, kita harus rajin supaya kita bisa mendapatkan uang. Kan itu. Banyak sekarang wis gak duwe, mau males-malesan tangine awan, jarine turunane bangsawan, ya, bangsane tangi awan, ya. Ya, saudara, ya. Kalau kita kekurangan, bangunnya sepagi mungkin, tidurnya yang semalam mungkin, pasti duit itu akeh, diberkati Tuhan banyak, ya. Karena semakin orang itu semakin, ya, kesel, itu semakin uangnya mestinya semakin banyak. Tapi sekarang enggak, semakin kesel ya semakin tidak dapat apa-apa, kan susah, ya. Karena tidak melibatkan Tuhan, karena Tuhan tidak diajak. Coba Tuhan diajak, kerja sedikit berkatnya banyak, ya. Saya yakin kok, siapapun yang mengandalkan Tuhan, apapun yang Anda kerjakan, Tuhan akan buat permudah, dipermudah.
Ya, saya dulu kerja itu kemana, sampai ke Banyuwangi, kemana, ke Malang. Sekarang duduk-duduk aja sambil berdoa, ya. Tapi jangan lupa ya tetap kita fokus dengan pekerjaan kita, ya. Kita telepon gitu aja, tetapi Roh Kudus yang bekerja. Hasilnya lebih luar biasa daripada keluyuran kemana-mana, akhirnya nggak karu-karuan, ketemu wewe gombel di tengah jalan, ya. Itu yang susah, ya. Hati-hati, Pak. Sekarang sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan lebih takut lagi, ya. Lebih menjaga hati kita, supaya kita tidak sampai jatuh kembali ke masa-masa yang susah, ya. Maka saudara-saudaraku, sebagai kekuatan dalam hidup kita, ketika rumah kita diberkati Tuhan, ketika rumah tangga itu baik-baik saja, pasti hidup kita baik-baik saja, saudara. Ya, kita mau pelayanan kemanapun pasti nggak apa-apa, saudara. Tetapi kalau rumah tangga kita nggak baik-baik saja, ditinggal pelayanan, ngomel, saudara. Yang ditinggal, karena butuh ini, butuh itu. Tetapi kalau kita melibatkan Tuhan, semuanya disediakan Tuhan. Ya, dulu istri saya ngomong, Sabtu malam minggu itu family time. Saya family time itu orang paham, saudara, ya. Apa family time itu? Ya, hari keluarga, bersama keluarga. Karena kita ini dari Tuhan, diselamatkan Tuhan. Saya ingin melayani Tuhan. Itu pro kontra, mau jelaskan ke istri saya tuh debat-debatan, saudara. Tetapi ada celuduan begini di istri saya. Pada waktu saya itu rusak, pada waktu saya itu tidak bisa dikandani, istri saya itu ngomong sama Tuhan, saya ini sudah diserahkan sama Tuhan. Pakailah suamiku sebagaimana Tuhan ingin pakai suamiku. Akhirnya dari situ, saudara, istri saya tidak berkutik sama saya. Setiap Sabtu malam minggu ketika saya pelayanan kemanapun, tidak ada komentar. Tetapi dia selalu ingatkan, sudah waktunya berangkat pelayanan, ya. Karena yang penting itu keluarga dulu. Ketika keluarga itu baik, kita mau pelayanan kemanapun, wis gak mikirkan keluarga, saudara. Fokusnya untuk pelayanan dan melayani Tuhan. Ya, ketika itu kita kerjakan, lakukan, rumah tangga dipulihkan, anak-anak diberkati, pendidikannya, ya. Ingat loh, pelayanan itu bukan untuk kita, ya. Pelayanan itu bukan untuk kita saja loh, tapi juga untuk anak kita, masa depan anak kita, ya. Betul, untuk keluarga kita, ya. Jangan sampai nanti pelayanan sebagai apa diberkati Tuhan, jangan seperti itu, saudara. Karena ketika kita melayani Tuhan, itu kita harus mengeluarkan, ya. Karena pelayan itu mengeluarkan, bayar harga, ya. Makanya anak-anak Tuhan harus berani buka hati dan juga buka dompet, saudara. Asal jangan nyopet, ya, saudara. Nanti masalah, bahaya, saudara. Bahaya, ya. Tetapi ketika kita itu diselamatkan Tuhan, kita diberkati Tuhan, kita harus berani buka hati dan bayar harga untuk Tuhan, ya. Di dalam Yesaya 41 ayat 10, kita buka satu ayat lagi. Dalam Yesaya 41 ayat 10. Di sini Tuhan katakan dengan jelas, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allah. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan, ya. Ketika kita itu tidak punya rasa takut di dalam hidup kita dan tidak bimbang di dalam hidup kita, maka Tuhan turun tangan untuk menolong saudara, ya. Jangan pernah takut, saudara. Jangan pernah bimbang, karena kita bersama Tuhan, ya. Apapun masalah saudara, apapun yang saudara lakukan dalam misi visi saudara, jangan pernah gentar. Lakukan, kerjakan, maka Tuhan bersama saudara. Tuhan akan bersama saudara untuk meraih cita-cita saudara, ya. Apalagi yang muda-muda, yang masih sekolah, libatkan Tuhan, ya.
Saya ini goblok saudara, beneran. Kemarin barusan saya ambil rapot saya itu dari orang tua saya, karena ada sesuatu urusan saya ambil. Akhirnya dilihat sama anak saya, rapotnya modelnya kok abang-abang gini nih. Oh kalau dulu tuh merah tuh bagus ya, ya. Iso ya, kedeto ya. Tetapi ini loh Cek, kalau kita ini cinta sama Tuhan, kalau kita dekat sama Tuhan, masih abang kabeh tetap munggah terus Cek. Gak pernah kita tidak naik kelas, tapi munggah terus, gak tahu nyantol saudara. Karena semua itu adalah kemurahan dari Tuhan ya. Pinter mungkin bukan suatu jaminan saudara. Saya ini goblok, tetapi saya selalu dekat sama Tuhan. Makanya Tuhan selalu permudah masalah pekerjaan. Mungkin kerja apa, gak tahu ketika kita lulus, tapi Tuhan itu langsung sediakan. Ini loh kerjaan, ini loh yang kita kerjakan, ini loh ada lowongan. Seperti itu saudara ya. Makanya ketika kita libatkan Tuhan, maka hidup kita semakin dimudahkan. Amin. Amin. Ayo kita lakukan kerjanya ya. Saya undang tim musik maju di depan, kita nyanyikan oleh karena kemurahan Tuhan kita ada, oleh karena kebaikan Tuhan kita masih ada ya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita ya. Tuhan selalu ada bagi kita. Makanya saudara, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, dan jangan pernah bimbang bahwa Tuhan ada untuk kita ya. Mari kita naikkan satu pujian oleh karena kemurahan Tuhan. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ada bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Benar Bapa, karena kemurahan Tuhan kami ada. Tuhan selalu ada bagi kami. Tuhan sanggup menolong kami. Apapun sakit penyakit kami, Tuhan sanggup menyembuhkan. Bagi setiap sidang jemaat di tempat ini yang masih membutuhkan pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan. Bagi yang membutuhkan keuangan, Tuhan berkati. Bagi yang mempunyai masalah rumah tangga, Tuhan bereskan dan Tuhan selesaikan. Bapak, terima kasih. Pada pagi hari ini, apapun yang kami sampaikan, biarlah menjadi berkat untuk sidang jemaat di tempat ini dan menjadi kemenangan, sehingga hidup kami menjadi damai sejahtera di dalam hari lepas hari Bapa. Bapa, kami serahkan semuanya di atas tangan-Mu. Biarlah Tuhan juga berkati bagi hamba-Mu di tempat ini, yang mengelola tempat ini. Tuhan berkati, Tuhan cukupkan segala apa yang dibutuhkan, dan Tuhan perlengkapi Bapa. Bagi tim musik WL, singer, semuanya yang terlibat di dalam pelayanan pagi ini, Tuhan berkati dengan berkelimpahan. Bapa, kami serahkan semuanya di atas tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, yang diberkati firman Tuhan katakan, amin.